Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Sekarang bacain untuk zodiak Taurus. Ada apa nih Taurus? Free yourself, release your egg. Ya, bebaskan dirimu. Bebaskan dirimu dan lupakan mantanmu. Lalu di sini, ya kan? Fokus sama karir dan finansial. Oke. Itu tugasnya sekarang. Karena apa? Biar kamu happy lah. Kalau punya uang, kamu kan bisa pergi kemana-mana aja. Kamu bisa melakukan apa aja, bisa membahagiakan orang-orang yang tersayang. Lagian juga Taurus tanggung jawabnya gede banget dalam hidup ini. Sekarang aku keluarin kartu Cinanya ya. Ada yang nyampur kartunya. Ada yang ini tuh ada yang gak bisa lepasin energinya sama sekali dengan kamu. Ada seseorang di sini, aku masukin bawa aja nih kartunya ya. 3 kartu yang masuk ke energi kartu yang lain, juga 1 kartu masuk ke energinya kamu di sini. Oke, kartu Cinanya di sini ada orang yang ini tuh dia tuh pengen ketemu banget sama kamu. Orangnya cukup gimana ya, cukup keras banget ya menghadapi kehidupan ini. Mungkin dia keras juga sama dirinya sendiri. Dia tuh pengen ketemu ya sama kamu. Ada Two of Cup ya. Dia banyak menceritakan tentang perasaannya itu ke alam semesta. Jadi dia sering ngobrol sama alam semesta. Dia berharap bisa menemukan sosok yang sebaik kamu gitu. Yang dia sendiri ya, dia sendiri belum menemukan itu di orang yang sekarang yang baru. Oke, dan ini kartu yang tadinya mau aku buka pertama itu masuk ke yang kedua. Di sini ada the Dimension, Ace of Pentacles. Jadi gini, kamu itu diduain ya sama pasangannya kamu. Nah, diduain tuh selama mungkin kamu juga nggak tahu kalau kamu itu udah diduain sama dia. Jadi pas lagi jalan sama kamu tuh udah diduain. Jadi dia udah punya cadangan. Nah, setelah beberapa waktu ke depan berjalan, mungkin kamu ngerasa ada energi baru yang masuk ke dalam kehidupannya kamu, dan kamu merasa diasingkan dalam energi pasangannya kamu ini. Ya. Tiba-tiba kamu berpikir secara realistis. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kamu berpikir secara tajam. Kamu gak bisa kayak gini terus. Kamu harus bangkit. Kamu ngerasa ada yang lain. Kamu ngerasa ada seseorang yang mengganggu hubungannya kamu. Kadang kamu berpikir, ini ada sesuatu hal. Ini ada yang gangguin secara magic atau secara kasat mata gitu ya. Tapi setelah kamu hadapi semuanya, ini tuh nyata banget, jelas banget. Ada energi lain yang dipikirkan oleh pasangan kamu dan kamu ngeblok akhirnya. Kamu tuh mau masuk ke energinya pasangannya kamu tuh ngeblok itu, ngejeduk gitu. Berarti ada sesuatu yang dia sempat. Makanya ya, kebohongan itu lambat laun juga akan tercium. Karena apa? Bisa dirasakan. Sementara di sini ada the world, ada dunia yang masuk ke dalam kehidupan kamu, dunia baru. Dunia baru dalam artian kayak dunia berpikirnya kamu tuh mulai terasah. Karena selama kamu berhubungan sama pasangannya kamu ini, kamu tuh diasah terus. Batin kamu tuh selalu bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan? Kok kayak gini, ada yang disembunyikan? Kamu selama ini tuh banyak ngebohongin diri sendiri. Padahal itu bener, kamu dalam situasi lagi diduain, diselingkuhin sama pasangannya kamu. Dan ketika dua kartu ini yang tadinya mau aku shuffle bersatu kayak gitu.
1:3. Dalam artian kamu sudah move on, energi lamanya datang. Dia menahan perasaan 3 kali lipat dari apa yang kamu rasakan. Mungkin sekarang dia lagi ngerasain kecewa. Tadinya kamu jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sekarang kamu jadi nomor 1. Ya kan? Kamu jadi nomor 1 yang ada di filenya dia. Dia lagi bersama kamu di sini energinya. Karena energi ini mengatakan bahwa kamu orang yang bisa kerjasama dengan baik. Kamu orangnya siap membantu dalam kondisi apapun. Dan kamu gak pernah menyerah demi membahagiakan pasangannya kamu. Itu energi yang sedang ada di dalam meja tarot saya ini. Energi yang kalian sedang rasakan. Seperti itu. Nah terus ketika kemarin dia meninggalkan kamu di sini demi sesuatu hal. Akhirnya dia mencari keberuntungan di luar sana. Sementara ternyata kamu di sini adalah seorang magician yang dia lupakan. Kamu adalah orang yang kreatif, yang bisa berdiri sendiri, yang mampu menjalani situasi tanpa bantuan pasangannya kamu bisa melakukan semuanya dengan mudah. Karena Taurus tipe zodiak yang tidak putus asa dalam menghadapi apapun. Otomatis alam semesta membantu. Karena kamu banyak membantu orang-orang yang susah di sini. Orang-orang yang membutuhkan kamu punya energi cinta, energi kasih sayang. Ya siapapun yang akan kerjasama dengan kamu mempunyai energi yang sama. Nah di sini the bottom of the deck-nya ada seseorang yang hadir mencintai kamu di kemudian hari yang bisa membawa kamu ke dalam kebahagiaan yang sejati di sini ya. Seseorang ada yang menawarkan cintanya sudah lama ingin bersama dengan kamu. Bisa saja juga setelah beberapa waktu berjalan, energi seseorang yang sudah mengkhianati kamu dihianati juga. Karena gimana energi? Jadi kalau misalnya kita menjadi diri kita, memfokuskan jadi diri kita sendiri yang kita emang biasa hidup susah kayak gitu. Susah payah dalam mencari keinginan untuk mencapai sebuah harapan, mendapatkan sebuah keinginan gitu. Ya kamu juga akan bertemu dengan orang-orang yang giat usaha. Kamu ketemu sama orang-orang yang jujur juga. Orang-orang yang mau beranjak dari nol gitu. Yang mau melangkahkan kakinya, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang sejiwa gitu, sehati. Ya kan? Jika memang seseorang yang suka berselingkuh gitu ya, berganti-ganti pasangan, dia juga kan ketemu dengan orang-orang yang berganti-ganti pasangan. Ya kan? Jadi semuanya itu gimana kitanya juga. Ya kamu kalau misalnya bisa merubah keadaan pasangannya kamu menjadi orang yang lebih baik, ya waktunya lama. Kamu juga mesti banyak yang harus kamu lakukan. Keluarga kamu juga sangat membutuhkan kamu. Termasuk juga diri kamu sendiri juga masih perlu kamu bimbing ya kan. Kamu membimbing diri kamu sendiri juga sekarang masih kurang gitu. Harus benar-benar menjaga baik energi kamu untuk bisa menjadi diri kamu yang seutuhnya. Itu kamu harus peluk diri kamu. Kuatkan mental dan fokus terhadap apa yang semesta berikan gitu kan. Jadi ketika seseorang membuang waktunya kamu di sini justru kamu mendapatkan kebebasan. Karena apa? Orang yang selama ini kamu support gitu, selama ini kamu dampingi nggak sesuai, ya di situ akhirnya kamu finish. Di mana sih Kak finishnya? Ya di ketika kamu menemukan kejanggalan, itu finish. Berarti kamu banting setir, move on, maju. Kamu gas setir kamu, mobil kamu untuk lajunya ke depan, jangan ke kiri kanan. Ketika kita bersama dengan seseorang, kita kan sebetulnya membawa mobil, kendaraan, diri kita itu kan. Lihat kiri kanan, ya lambat. Kalau orang yang emang satu mobilnya sama kamu, gak sefrekuensi sama kamu, gak setujuan sama kamu, membawa energi orang lain, memikirkan orang lain, kan berat bawa mobilnya. Itu yang energi yang sedang kita pikirkan. Kok beda ya?
kok kayak ada yang gejet gitu. Bawanya tuh agak kurang apa ya, ringan gitu, bawa kendaraan tuh ringan. Jadi kadang-kadang diri kita, kendaraan kita, motor, mobil yang kita pakai, kalau emang nggak enak gitu ya, kamu cuci dulu deh kamu mobilnya. Ataupun kamu bersih-bersih diri kamu, mandi doa-doa kamu yang biasa kamu lakukan. Ketika kamu lagi capek, aku berdoa dan memohon dibersihkan diriku dari energi negatif. Juga misalnya bersihin mobil kamu, kendaraannya kamu, itu juga dia minta dibersihkan juga pikirannya kita. Untuk mau ngasih tahu ada orang yang di sini emang sudah bikin kamu pergi dengan orang yang mungkin pilihan kedua ketiganya dia yang di belakangnya kamu. Itu juga mereka, alam semesta ngasih kabar. Dari misalnya kamu punya ikan nih di rumah, ada beberapa, ada yang mati gitu. Itu juga bagian dari ada seseorang yang mungkin sudah berkhianat di belakang kamu. Jadi banyak hal yang bisa kita baca dalam setiap siklus kehidupan yang kita dapatkan di dalam rumah kita ataupun kendaraan. Juga HP sih, HP juga bisa ngasih tahu kalau ada sesuatu yang buruk yang akan menimpa kamu. Kamu lebih waspada, jangan sampai telat mengambil sebuah keputusan ya. Karena kalau barang-barang juga apapun, kayak kucing juga yang udah sayang sama kamu, dia juga ngasih pertanda. Ya, bukannya orang itu nggak baik sih sama kamu, bukan, tapi bukan jodohnya kamu. Gitu. Jadi berikanlah perubahan yang baik untuk diri kamu sendiri. Jadi kalau ada apa-apa tuh, oh dia itu emang bukan buat aku, kayak gitu. Yang buat aku apa? Oh iya, ini sih ada 3 pilihan kata Kamarisa, ya kan? Bebaskan diri kamu dari hal-hal yang tidak baik, dari orang-orang yang bikin kamu sedih, dari orang-orang yang udah manfaatin kamu, lepasin kayak gitu. 2, release your ex yang tadi kan juga masuk juga kriteria. Bebaskan orang yang emang udah nggak bermanfaat juga buat kamu. Orang ya udah nggak ada effort buat kamu. Buat apa? Effort itu misalnya kayak gini, kamu sakit dia ada gitu, kamu misalnya butuh dia, jemput dong aku di mana gitu, dia ada, ya itu effort. Effort bukan berarti materi juga, apa ya, artinya ada perhatian juga effort ya kan. Sama-sama sayang juga ada effortnya, ada kebaikan yang kamu terima. Jadi nggak sebelah kayak gini, aku tuh sebelah tangan. Coba aja kalau bertepuk sebelah tangan sakit. Ya kalau nggak mencintai kita, ya nggak ada action dong. Orang yang ada action berarti dia mencintai kamu. Ya di sini ya. Ada Two of Cup. Dari awal juga ada Two of Cup. Ya kan? Di sini ada yang dia pengen kembali lagi ya sama kamu, pengen bisa rekonsiliasi. Ya, setelah perjalanan berlanjut gitu ya, beberapa menit, detik, tahun gitu, dia mulai mengetahui apa yang disebut dengan the lovers atau connection spiritual. Connection spiritual itu kan soulmate, twin flame. Soulmate sih bisa aja temen, tapi kalau twin flame kan kembaran. Artinya apa yang kita pikirkan dia tahu, apa yang kita rasakan dia tahu. Misalnya kamu sedih, dia sedih. Dia sedih, kamu sedih, itu kan sama-sama ngerasain hal yang sama. Cuman beberapa koneksi spiritual itu bisa ngerasain kalau kamunya udah nggak bersama dengan dia. Baru dia tahu, oh ini koneksi spiritual. Ini ada ikatan batin, dan ketika bersatu pasti banyak keberuntungan dalam hidup. Ketika misalnya berpisah gitu ya, seseorang yang udah salah satunya tahu bahwa dia twin flame-nya kamu, lalu orang yang menjadi twin flame-nya kamu melarikan diri dari kenyataan, mencoba denial, gak mengakui kamu dan mencoba mengganti kamu dengan orang lain, karena si twin flame-nya kamu belum mengerti apa arti spiritual dan dia lebih memilih duniawi. Nah di situ duniawinya itu mengikat, dalam artian capek. Makanya ketika kamu mundur, kamu ada rasa capek gitu, ada rasa kayak ada apa yang terjadi. Kamu tahu seseorang di luar sana membutuhkan kamu, seseorang di luar sana menginginkan kehadiran kamu, karena ada spiritual connection tadi. Dan yang tahu perasaannya dia cuman kamu. Tapi di sini kamu yang pertama bangkit spiritual, jadi kamu yang lebih bisa mengalah
nggak maksain juga kalau emang bukan jodohnya kamu juga. Sebetulnya masih banyak hal yang bisa kamu lakukan, masih banyak cara untuk membahagiakan dirinya kamu. Bukan salahnya kamu, bukan salahnya dia, karena dia belum ngerti, dia belum ngerasain suatu hal yang memang penting dia rasain. Kayak dia belum dapat pengalaman sebanyak kamu, dia belum merasakan kesakitan yang luar biasa seperti apa yang kamu pernah rasakan. Jadi kamu lebih bijak, kamu tulus, kamu penuh dengan cinta, karena cinta yang ada di dalam diri kamu itu bukan cinta sembarangan, cinta yang emang dari dasar hati kamu banget. Dan kamu mencintai apa yang disebut dengan takdir tadi gitu. Kamu menerima kalau dia jodoh kamu, kamu nerima banget semua kesalahannya dia. Tapi salahnya dia nggak bisa menerima semua apa yang dia dapatkan dari kamu. Dia masih mencari kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh kamu di luar sana. Ternyata pas dia udah jalanin dengan orang-orang sekitarnya, dia ada yang kurang. Ya namanya juga perasaan spiritualitas, karena tidak semua dapat gitu. Hanya bagian-bagian tertentu ada dari A, dia nggak dapat A, B, C, D, E, harus dari A. Ibarat kata kalau kelas 1 nggak bisa langsung kelas 2, kelas 1 dulu, karena dasar ya kan, dasar seperti maripat adalah dasar untuk menuju sebuah puncak, harus ke dasar dulu. Tapi kalau emang orang yang udah nggak sama kamu itu dia belum sepaham, ya artinya pekerjaan kamu juga banyak yang harus kamu benahi. Banyak hal-hal yang di sini perlu kamu kembangkan. Kamu mesti bertumbuh dengan jiwa spiritualnya kamu, karena kebanyakan di sini yang nonton juga spiritualitasnya tinggi ya, orang-orang indigo yang nonton Taurus ya. Karena keluar kartu The Lovers, kalian selalu dimanfaatkan sama twin flame-nya kamu. Berarti bisa karmik, bisa juga twin flame jadi-jadian. Seperti itu ya, kamu orangnya nggak pernah menyalahkan orang lain dalam setiap hal. Kamu lebih banyak introspeksi diri demi sebuah perubahan dan kualitas kehidupan kamu di esok hari. Kamu seperti itu, dan kamu adalah orang yang cenderung gampang move on dan bisa mencari keberuntungan hidup kamu di atas kaki kamu sendiri. Kenapa? Karena kamu banyak membantu orang-orang di sebelumnya di dalam kehidupannya kamu. Bisa aja karena ada leluhur kamu juga di sini yang mindsetnya sama. Kok kenapa ya Kak Marisa, kok aku bisa berpikir secara realistis? Kadang aku tuh ada delusi juga, ada ilusi deh. Tapi aku bisa memanfaatkan semua hal yang aku rasakan menjadi sebuah pola pikir baru, sebuah semangat untuk mencapai sebuah kemajuan dalam hidup aku. Yaitu karena ada bantuan spiritualitas dalam jiwa kamu. Jiwa kamu udah berspiritual. Mungkin kamu dari kecil udah ada yang the gift, ada yang dibentuk oleh waktu, dan juga emang ada turunannya juga. Jadi kamu dilindungi dan dicintai oleh leluhur. Bisa juga ada leluhurnya seseorang yang memang lagi bersama dengan kamu nih, ceritanya twin flame-nya kamu, jiwanya juga ingin ada bimbingan secara intens ya, cuman karena tertutup oleh hasrat duniawi. Mungkin kamu berdealing sama seseorang yang masih muda, jadi otomatis akan berbeda sudut pandang, karena pengalamannya kamu itu udah dari awal udah dibentuk ya. Dari kecil itu kamu banyak perjalanan apa ya yang menyakitkan, sehingga sering terjadi beberapa kali bangkit spiritual, bangun spiritualnya. Sosok yang menjaga kamu di sini ada leluhur ya, yang bentuknya macan, makanya kamu tegas. Dan Eight of Coin tuh di sini artinya kamu pegang apa aja bisa jadi duit gitu. Cuman ya dibentuk oleh rasa sakit tadi ya, rasa sakit yang membuat kamu bisa bertahan sampai sekarang dan menjadikan kamu seseorang pribadi yang sangat diikuti oleh keberuntungan. Di sini ada Wheel of Fortune ya, ada keberuntungannya. Ya, keberuntungan kamu itu tersembunyi gitu. Jadi kamu yang harus menguatkan diri kamu bahwa di dalam jiwa kamu tuh ada keberuntungan yang cukup besar dalam perjalanan kisah kamu dari tahun ke tahun gitu. Setiap tahun tuh ada di mana kamu mendapatkan sebuah kemenangan yang nyata banget, karena ada kekuatan juga, ada banyak bantuan. Cuman di sini memang dari segi pacaran gitu ataupun asmara gitu banyak dijongin gitu, banyak ditipu ya. Karena apa? Karena kamu terlalu baik orangnya.
Tapi kamu nggak pernah nyalahin, kamu nggak pernah marah, kamu nggak pernah iri hati, kamu nggak pernah hitung-hitungan. Karena kamu nggak hitung-hitungan, kamu tahu bahwa Tuhan itu maha kaya gitu, yang nggak pernah menghitung apapun, nggak pernah ngerasa bahwa kamu ngerasa dirugikan oleh orang-orang yang membenci kamu, orang-orang yang tidak suka sama kamu. Malah rezeki kamu juga selalu ada aja, dari mana aja, dari selalu ada pertolongan dari setiap orang gitu, dari relasi kamu, dari manapun. Karena kamu tuh nyimpan kepercayaannya banyak, bukan hanya 1-2 orang aja. Hampir di circle-nya kamu tuh orang-orang tuh percaya sama kamu, karena kamu satu, punya kewibawaan ya, satu ya, keduanya punya daya tarik dan kebijaksanaannya kamu tuh tinggi banget. Kamu tuh nggak pernah yang namanya memaksakan orang lain untuk bisa bersama dengan kamu nggak pernah. Kalau orangnya emang udah nggak suka sama kamu dan kamu ngerasa nggak pernah, kamu udah ngerasa nggak dihargain dan nggak dihormati, kamu tinggal nyari jawaban aja bahwa ini emang harus selesai. Kamu selalu memberikan yang terbaik untuk mereka. Jadi kalau seandainya kamu lagi ada masalah, selalu ada pintu-pintu yang terbuka untuk mengulurkan tangan sama kamu. Banyak orang yang sayang dan care banget sama kamu. Bukan berarti mereka itu ada keinginan sesuatu dari kamu. Emang mereka dari hati juga nolonginnya kamu kayak. Karena kamu juga selalu menolong orang itu dari hati, bukan hanya karena ada keinginan yang ingin kamu dapatkan, enggak. Karena kamu emang tulus banget sayang kepada setiap orang, termasuk hewan, termasuk juga tumbuhan, termasuk juga dengan alam sekitar ini ya. Apapun juga akan menyayangi kamu, karena kamu punya energi kasih sayang, punya energi cinta kasih ya, yang paling tinggi gitu untuk setiap orang kayak gitu. Jadi kamu akan dimudahkan, dibebaskan dari energi-energi negatif. Gak akan lama sih energi negatif datang ke kamu, karena dia juga gak kuat gitu, gak kuat deket-deket kamu, karena pasti dianya lelah gitu, terbakar sendiri oleh ulahnya masing-masing. Karena apa? Kalau energinya kamu itu energinya tenang, pembawaannya itu, karena kamu gak pernah punya niat jelek sih sama orang gitu, selalu terbuka orangnya gitu. Jadi orang-orang yang datang juga selalu dihadirin oleh Tuhan semesta alam itu, yang benar-benar bikin kamu ini aman dan nyaman juga, sama-sama memberikan kenyamanan satu sama lain kayak gitu ya. Semoga resonate ya, semoga terjawab apa yang selama ini kalian tanyakan dalam hati gitu. Bagi yang ingin personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Silakan curhat cinta gitu ya sama aku ya. Aku tunggu ya. Makasih udah nonton videonya, semoga sukses dan tetap waspada ya, tetap juga berbuat baik lah gitu. Tetap aja terus tetap jadi diri kamu sendiri yang selalu berbuat baik, yang selalu sayang sama orang-orang, dan kamu juga akan dikelilingi oleh keberkahan dan kelimpahan materi. Oke? Makasih Taurus sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Taurus selanjutnya. Dadah Taurus.